Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ayo yang semangat dong kita semua. Kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat setiap pujian yang kita naikkan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang hadir di tempat ini datang. Kami mau bawa hati kami dan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber perlindungan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Cari temukan kasih-Mu, kabulkan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan, Engkau menara perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara katakan, wajah-Mu, temukan kasih-Mu, kabulkan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh penuh kasih dan sayang.
tempat penghiburan kami. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami.
Terima kasih Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di sini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh melewati setiap hal dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkaulah yang memberikan penghiburan bagi kami Bapa. Sehingga kami mampu melewati semua hal bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Oh, 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 gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, amin, bersorak. Katakan yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Amin. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, katakan amin. Hey, musuh telah dikalahkan, umatnya telah dibebaskan. Allah kita dahsyat. Amin. Lebih lagi katakan, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Iblis dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Amin. Oh, oh, oh. Haleluya. Amin. Yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan lebih lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap-siap katakan, anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama dengan semangat katakan, darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, katakan, oleh kesaksian kita, amin. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, amin. Oleh siapa? Lebih semangat lagi, katakan, domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya silahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup memulihkan dan mengubahkan setiap kehidupan kami, Bapa. Urapi setiap hati kami, agar setiap kami yang di tempat ini menjadi tanah yang subur ketika benih firman Tuhan ditanamkan bagi setiap kami di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizat
Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau hanya menambah pengetahuan, kami mau hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami. Kalau ada yang sedang lelah, kuatkan. Kalau ada yang sedang takut, tenangkan. Kalau ada yang sedang menghadapi badai kehidupan, berikan pengharapan yang baru. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami apa yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat Galilea dan jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah hari ini, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara. Saudara, hidup kadang sulit untuk ditebak. Pagi hari kita bangun dengan sukacita, siangnya tiba-tiba ada telepon yang membuat pikiran kita kacau. Kemarin semua baik-baik saja, hari ini muncul masalah yang tidak pernah kita rencanakan. Ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, ada yang sedang bergumul dengan keluarga, ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, ada juga yang kelihatannya tersenyum di luar, tetapi sebenarnya apa saudara? Sedang memikul beban yang berat. Dan kadang yang membuat kita bingung justru ini. Mengapa masalah datang ketika kita sedang berusaha untuk dekat dengan Tuhan? Kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah hidup benar, tetapi badai tetap datang. Pernahkah saudara merasa hal itu? Lalu saat kita panik, kita berdoa, tapi kok Tuhan diam ya? Kita berseru, tetapi sepertinya Tuhan belum menjawab. Kita menunggu, tetapi sepertinya Tuhan belum bertindak. Dan akhirnya muncul pertanyaan dalam hati, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, apakah Engkau peduli? Tuhan, mengapa Engkau seperti diam? Kalau saudara pernah mengalami itu, ternyata saudara tidak sendirian. Murid-murid Yesus pun pernah mengalaminya saudara. Pernah mengalami hal yang sama. Dari kisah mereka kita akan belajar bahwa ketika Tuhan terlihat diam, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Mari kita melihat Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan seorang berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada waktu Yesus baru selesai mengajar saudara, banyak orang di tepi danau Galilea. Seharian penuh Yesus melayani dan mengajar mereka. Ketika hari mulai malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan baik-baik. Perjalanan itu bukan ide dari murid-murid. Perjalanan itu bukan ide murid-murid, saudara. Itu bukan rencana mereka. Yesus sendiri yang memerintahkannya, marilah kita ke seberang. Jadi ketika mereka naik perahu, mereka sedang menaati Tuhan. Mereka lagi taat. Tapi anehnya saudara, justru setelah mereka taat, badai datang. Angin ribut yang besar menerpa perahu. Angin ribut yang besar menerpa perahu, gelombang masuk ke dalam perahu. Air mulai memenuhi pintu dan murid-murid itu panik. Dan di tengah semua kepanikan itu, Yesus tidur. Murid-murid panik, Yesus tidur. Murid-murid takut, Yesus tidur. Mereka berpikir akan binasa, tetapi Yesus tetap tidur. Mengapa? Apakah Yesus tidak peduli, saudara? Apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan ajarkan. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Kita ke poin yang pertama. Poin pertama, taat kepada Tuhan tidak berarti bebas dari badai. Sekali lagi, taat kepada Tuhan tidak berarti bebas dari badai. Saudara, badai itu datang bukan ketika murid-murid sedang berbuat dosa, tetapi badai itu datang ketika murid-murid sedang taat kepada Tuhan. Bukan ketika mereka sedang memberontak, bukan ketika mereka sedang meninggalkan Tuhan. Badai datang ketika mereka sedang menaati Tuhan. Mereka sedang taat loh saudara. Yesus yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka naik perahu karena perintah Yesus. Mereka berlayar karena perintah Yesus. Mereka berada di tengah danau karena perintah Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Badai itu tetap datang. Kadang kita berpikir begini, kalau saya dekat dengan Tuhan, hidup saya pasti mulus. Benar? Kadang kita berpikir seperti ini, kalau saya rajin berdoa pasti tidak ada masalah. Kalau saya melayani Tuhan pasti semuanya lancar. Tetapi Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya bebas dari badai. Bedanya, ada bedanya saudara. Bedanya orang percaya tidak menghadapi badai sendirian. Sekali lagi, yang menjadi beda adalah orang percaya tidak menghadapi badai itu sendirian. Ada satu hal yang menarik. Yesus tidak berkata, mari kita bertolak ke tengah danau. Yesus berkata apa? Mari kita bertolak ke seberang, bukan ke tengah. Artinya sebelum perjalanan dimulai, Yesus sudah tahu tujuan akhirnya ke seberang. Tujuannya bukan tenggelam, tujuannya bukan mati di tengah badai. Tujuannya adalah sampai ke seberang. Murid-murid melihat badai, Yesus melihat tujuan. Murid-murid melihat gelombang, Yesus melihat seberang. Murid-murid melihat itu ancaman, tapi Yesus melihat apa yang akan terjadi setelah badai. Amin. Seringkali kita juga seperti itu. Kita sibuk melihat apa yang sedang kita hadapi. Tuhan melihat kemana Dia sedang membawa kita. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang selalu tenang, tetapi kita bisa percaya bahwa Dia tidak kehilangan kendali atas tujuan hidup kita. Haleluya 12 kali. Badai bukan selalu tanda. Saya mau bilang saudara, badai bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru di dalam badai, imanmu dan imanku sedang dibentuk. Amin. Itu yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Masalahnya bukan hanya badai di luar, tetapi ketakutan di dalam. Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Perhatikan kalimat mereka. Mereka tidak berkata, Tuhan tolong kami. Mereka bertanya, Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka nggak minta tolong. Mereka tidak berkata, Tuhan kami percaya kepadamu. Yang keluar justru apa? Engkau tidak peduli? Wow. Disinilah saudara, ketakutan mulai berbicara. Ketakutan membuat kita menilai Tuhan dari keadaan. Ketakutan membuat kita menyimpulkan sesuatu sebelum Tuhan selesai bekerja. Ketakutan membuat masalah terlihat lebih besar daripada Tuhan. Begitu masalah datang, kita langsung berkata, aduh habis saya. Bagaimana nanti ya? Saya tidak sanggup. Pasti gagal. Padahal Tuhan belum berkata apa-apa saudara. Kita sudah membuat kesimpulan sendiri. Sama seperti murid Yesus saudara. Yesus tidur bukan berarti Yesus tidak peduli. Amin. Yesus tidak panik karena Dia tahu saudara. Dia tahu keadaan itu tidak berada di luar kendali Allah. Sedangkan murid-murid terjaga, tetapi hati mereka penuh dengan apa? Ketakutan. Jadi masalahnya bukan siapa yang tidur dan siapa yang bangun. Masalahnya adalah siapa yang percaya dan siapa yang panik. Kadang kita berkata Tuhan sedang diam, tetapi diamnya Tuhan itu tidak berarti absennya Tuhan. Ada saatnya kita belum melihat jawaban, tetapi kita tetap dipanggil untuk percaya saudara. Amin. Iman itu bukan hanya percaya ketika semua baik-baik aja. Iman yang benar adalah tetap percaya ketika badai masih ada. Bayangkan seorang anak kecil naik pesawat bersama ayahnya.
Tiba-tiba pesawat itu mengalami guncangan hebat. Penumpang panik. Ada yang berdoa keras, ada yang memegang kursi. Tetapi anak kecil itu tetap tenang. Seseorang bertanya, "Nak, kamu tidak takut?" Anak itu menjawab, "Yang menerbangkan pesawat ini adalah ayah saya." Saudara, hidup kita juga kadang mengalami turbulensi. Keadaan bisa berguncang, rencana kita bisa berubah, tetapi kita harus ingat, Bapa kita masih memegang kendali. Ketakutan membuat masalah terlihat lebih besar daripada Tuhan. Tapi iman membuat kita kembali melihat bahwa Tuhan tetap lebih besar daripada masalah. Yesus terlebih besar dari apapun juga. Amin. Dan sehingga kita dapat berkata, Yesus terlebih besar dari masalahku. Yesus terlebih besar dari apapun juga. Aku tidak takut karena Yesus yang memegang kendali. Amin. Haleluya 12 kali. Bapa kita masih memegang kendali, saudara. Jadi jangan takut. Diamnya Tuhan bukan berarti Yesus tidak peduli sama kita. Amin. Dia memegang kendali hidupmu. Masalah pasti ada, saudara. Tapi kita nggak mengalaminya sendirian. Ada Tuhan Yesus. Haleluya. Itu poin saya yang kedua. Saudara, kita masuk ke poin yang ketiga. Yesus berkuasa atas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Setelah murid-murid membangunkan Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yesus nggak ngambil ember, kan? Yesus nggak ikut buang air. Yesus tidak ikut panik. Yesus berdiri dan berbicara, "Diam, tenanglah." Wow. Dan apa yang terjadi? Angin itu reda. Wow. Gelombang berhenti, danau menjadi teduh. Wow. Apa yang tidak bisa dikendalikan, murid-murid ternyata tunduk kepada siapa? Yesus. Nama siapa? Yesus. Nama siapa, saudara? Yesus. Para nelayan berpengalaman tidak mampu menghentikan badai, tetapi Yesus menghentikannya dengan satu perkataan. Wow. Amazing, saudara. Luar biasa Yesus kita. Karena Yesus bukan hanya seorang guru. Yesus bukan hanya seorang pelajar. Yesus adalah siapa? Tuhan. Bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Haleluya 12 kali. Sesudah badai berhenti, Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Menarik. Yesus tidak bertanya mengapa ada badai. Karena badai memang bisa datang. Yesus bertanya tentang iman mereka. Begitu juga dengan saudara dan saya. Yesus bertanya kepada imanmu dan imanku. Tuhan juga mau mengubah cara kita menghadapi keadaan. Artinya apa, saudara? Tuhan bukan hanya mau mengubah keadaan kita, tapi Tuhan mau mengubah cara kita menghadapi keadaan. Badai bisa datang kapan saja, saudara. Saya nggak tahu. Setiap musim hidup kita pasti ada. Nah, tapi saya mau bilang, setiap musim hidupmu ada Yesus. Badai bisa datang kepada siapa saja, tetapi iman menentukan apakah kita akan tenggelam dalam ketakutan atau kita tetap berdiri dalam pengharapan. Yes. Kita lihat Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, dan seorang berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebelumnya mereka takut kepada badai. Sekarang mereka mulai sadar siapa yang ada bersama mereka. Yang tidur di perahu itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas angin. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas gelombang. Dan dialah Tuhan yang memegang hidup mereka. Badai mereka besar. Tetapi Tuhan yang ada di dalam perahu itu jauh lebih besar. Yesus terlebih besar dari apapun juga. Amin. Mungkin keadaan saudara hari ini saya nggak tahu belum berubah. Masalah masih ada. Doa saudara mungkin belum dijawab. Atau doa saudara nggak seperti apa yang saudara harapkan. Tetapi jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli, saudara.
Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti badai langsung berhenti. Kadang kehadiran Tuhan memberi kita ketenangan untuk melewati badai itu. Yes. Saudara yang sedang memikirkan keluarga, Tuhan tahu. Saudara yang sedang memikirkan ekonomi, Tuhan tahu. Saudara yang sedang sakit, tahu tuh, Tuhan tahu. Saudara yang hari-hari ini merasa sendirian, Tuhan tahu. Dan kalau Yesus ada dalam perahu kehidupan saudara dan saya, saudara tidak pernah sendirian. Everything's gonna be okay with Jesus. Amen. With Jesus. Haleluya. Hari ini kita belajar 3 hal. Pertama, taat kepada Tuhan tidak berarti kita bebas dari badai. Yang kedua, seringkali yang paling berbahaya bukan badai dari luar, tetapi ketakutan yang masuk ke dalam hati. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat tidak membuat Tuhan takut? Yang ketiga, Yesus berkuasa atas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang membuat saudara panik tidak membuat Tuhan panik. Apa yang berada di luar kemampuan kita tetap berada di bawah kendali Tuhan. Saudara, perahu itu tidak tenggelam. Betul? Bukan karena murid-murid hebat. Bukan karena mereka nelayan yang berpengalaman. Bukan karena mereka kuat. Perahu itu tidak tenggelam karena Yesus ada di dalamnya. With Jesus. Bersama Yesus saudara akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin badaimu belum berhenti, mungkin doamu belum terjawab, mungkin keadaanmu belum berubah, tetapi kalau Yesus ada di dalam perahumu, saya mau bilang saudara, jangan takut. Amin. Jangan takut, bilang sama saya, jangan takut. Karena selama ada Yesus, semua akan menjadi baik-baik saja. Amin. Selama ada Yesus dalam perahumu, kita punya alasan untuk tetap percaya. Amin. Dan kalau dia berkata, mari kita bertolak ke seberang, percaya aja. Tugas kita sebagai orang percaya, percaya. Amin. Badai bukan akhir dari perjalananmu. Saudara, hari ini bawalah jawaban. Saudara harus bawa keyakinan bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupanmu. Ajak Yesus. Saudara, Yesus udah memberi kita perumpamaan bahwa selama ada Yesus, saudara cukup percaya, dan itu cukup untuk membuat kita tetap berharap. Amin. Sekali lagi bilang sama saya, Yesus terlebih besar. Sekali lagi bilang sama saya, Yesus terlebih besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa badai kehidupan bukan tanda bahwa Engkau meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lebih melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Ampuni kami kalau ketakutan sering lebih besar daripada iman kami. Hari ini kami mau belajar mempercayai Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang menghadapi badai kehidupan, Engkau kuatkan. Yang bergumul dalam keluarga, berikan damai sejahtera. Yang bergumul dalam ekonomi, Engkau bukakan jalan pertolongan. Yang sedang sakit, jamah dan pulihkan Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Yang mulai lelah dan kehilangan harapan, bangkitkan kembali imannya Tuhan. Tuhan, kami mungkin tidak mampu mengendalikan keadaan kami, tetapi kami percaya Engkau tetap memegang hidup kami Tuhan. Ajar kami tetap percaya walaupun badai kami belum berhenti. Ajar kami untuk berharap walaupun gelombang masih besar. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan dari Pastor Elim. Berkati hamba-Mu bersama istri dan keluarga kecilnya Gwyn. Tuhan berkati masa depan mereka ada dalam otoritasnya Tuhan. Tuhan berkati juga pelayanan yang dilakukan yang lebih fokus ke media online, media sosial. Galilea Network menjadi berkat bagi banyak orang. Di sana banyak pembelajaran, baik itu kesaksian firman Tuhan tentang kehidupan. Karena itu terus Engkau memberkati. Terima kasih, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, sehingga dari minggu ke minggu kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan berhubungan dengan gedung ini. Apakah kami akan memiliki gedung atau masih tetap kontrak,
tapi kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab untuk semuanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Kalau mereka sakit disembuhkan, kalau mereka lemah dikuatkan, Tuhan hibur mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga yang mengambil bagian dalam pelayanan, worship leader, pemain musik. Terima kasih, berkati pemerintah kami dan juga pemerintah di kota di mana kami tinggal. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan berpisah tempat ini, Tuhan menyertai, melindungi, dan pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, berkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.